kayak nongkrong lah sebenarnya. Mungkin karena namanya dari awal podcast ya, jadi kayak aduh resmi kan. Gitu ya. Oke, kembali lagi di Chamber Podcast. Kali ini kita bareng teman cerita yang punya background latar belakang pariwisata. Iya. Yang ketika aku coba cari tahu, ternyata dia menjalankan suatu movement, mungkin bisa dibilang movement untuk meningkatkan citra pariwisata di mata asing, turis, dan warga Medannya sendiri. Kita bersama dengan Halo, perkenalkan nama saya Alvin. Saya merupakan tim atau bagian dari Medan Good Guide. Medan Good Guide. Jadi Alvin ini aku hubungin melalui Medan Good Guide. Yang mana Medan Good Guide ini rupanya menawarkan layanan city tour Iya. terkhusus di kota Medan dan juga Binjai. Yes, benar. Bagi aku mungkin ya, kota Medan, keliling kota Medan lihat tiap hari ngelihat Istana Maimun, Kesawan, mungkin seperti biasa. Jadi kita bakal kulik kenapa ini menjadi sesuatu yang istimewa, pergerakan apa sih yang ditawarkan dari Medan Good Guide sendiri. Jadi untuk mulai semua ini, bisa nggak Bin kita jelasin apa sih Medan Good Guide itu? Nah, jadi Bang, Medan Good Guide itu merupakan bagian dari perusahaan dari PT Jakarta Pulau Gembira. Nah, jadi perusahaan ini bergerak di bidang walking tour. Walking tour? Iya, yang dimana Good Guide sendiri itu kita sudah ada di Jakarta, Bandung, Jogja, Palembang, Medan, dan terakhir Malang. Gitu. Apakah ini usaha atau komunitas yang punya banyak cabang? Dan ketika ini akhirnya komunitas yang punya banyak cabang, apa nilai yang akhirnya menyatukan banyak cabang ini? Apakah karena ingin melestarikan wisata tadi, atau memang mungkin ya karena melihat prospek bisnis? Nah, jadi Medan Good Guide ini bertujuan untuk mengembangkan atau menceritakan sejarah dari kota Medannya sendiri gitu. Dan juga karena kita berbasis walking tour, kita lebih prioritas itu menyediakan jasa walking tour atau tur jalan kaki. Oh, jadi proses turnya sendiri jalan dari satu titik ke titik lain. Yes, benar. Berarti titiknya nggak bisa jauh tuh? Tidak bisa jauh karena kan jalan kaki kita, Bang. Berarti sekitaran aja? Iya, sebenarnya. Berarti anggapannya misalnya dari Masjid Raya, Istana Maimun lah tuh ya? Iya, sebenarnya. Tapi kan bentar tuh berarti turnya. Tapi walaupun bentar Bang, di balik itu ceritanya yang cukup menarik untuk dijelaskan ke peserta-peserta walking tour gitu. Oke. Karena kan ini aku nggak bilang ke penonton atau mungkin orang lain, tapi aku secara pribadi mungkin balik lagi ke ulang. Tiap hari mungkin dari daerah Halat masuk mungkin Masjid Raya, ya Masjid Raya kita tahu itu warisan budaya. Tapi mungkin karena terlalu sering kulihat sebagai warga Medan, ya aku nganggap biasa. Itu kan pasti jadi satu tantangan ya. Iya, pasti. Apa berarti kan si Medan Good Guide ini mengemas hal yang biasa kita lihat menjadi satu cerita utuh yang menarik. Iya, sebenarnya. Kalau boleh kasih gambaran sedikit, kalau untuk Masjid Raya itu cerita apa sih yang biasa ditawarkan? Karena kan ya udah di tengah kota, warga Medan yang sering lihat. Nah, jadi cerita menarik di balik dari Masjid Raya yang sering kita lihat di kota Medan ini, selain bangunannya yang udah lebih dari 100 tahun, dan juga dan juga awal mula dibentuknya Masjid Raya tersebut karena si Sultan Delhi ini tidak mau istananya itu lebih besar daripada tempat Ibadah. untuk dia benar untuk beribadah kepada Tuhan. Dan itu kayaknya aku juga baru tahu sedetail itu kan, karena tempat ibadah yang lebih dihormati, masa ia lebih kecil dari istana? Yes. Karena kan selama ini ya masjid terbesar di Sumatera itu narasinya, dan mungkin aku pribadi sebagai warga Medan tidak mencari tahu lebih dalam kan.
dan dalam proses itu semua tempat destinasi wisata digambarkanlah cerita-cerita yang jarang disampaikan. Yes. Oke. Kembali ke Medan tour guide-nya sendiri, Medan Good Guide-nya. Tadi kan banyak cabang tuh, segala macam. Inisiasi awal apakah itu perorangan atau memang kelompok pencinta wisata tadi udahlah kita jadikan ini satu grup, satu PT Jakarta Gelora Gembira atau gimana? Kita singgung dikit lagi. Nah awalnya itu ada namanya Mas Farid dan juga Mas Canda. Mereka itu pertama kali buat di Jakarta tahun 2014. Nah tujuan awalnya Jakarta Good Guide ini membuat walking tour karena di Jakarta sendiri banyak bule-bule yang awalnya itu bingung di Jakarta itu ngapain gitu. Oke, bule. Iya, nah jadi dengan cara walking tour, bule-bule yang tadinya bingung mau kemana, mereka itu bakal tertarik, apalagi bule ini kan sering jalan kaki bang. Oke. Nah mereka itu pengen dengar sejarah dari kota Jakarta lebih luas lagi gitu. Nah kalau Medan Good Guide sendiri terbentuk itu awalnya tahun 2023. 23 berarti ini udah mau jalan tahun kedua kan? Iya benar. Nah jadi awalnya itu kita terbentuk cukup unik karena awalnya salah satu guide atau tim dari Jakarta Good Guide itu berkunjung ke Museum Chong of Mansion. Oke. Nah kebetulan saya salah satu juga guide dari Museum Chong of Mansion. Oke. Iya. Nah jadi jadi Mas Indra ini tuh datang waktu 4:30 awalnya kan. Oke, yang Nah, dari Jakartanya dari ya? Jakarta. Nggak, saya ketemu nih. Nah kebetulan ada Perjumpaan yang kegiatan. ditakdirkan ini. Iya kegiatan. Nah jadi ada sebuah kegiatan kemarin Bang Mas Indra itu datang ke kota Medan, terus menyempatkan untuk berkunjung ke Museum Chong Afi. Nah awalnya itu mungkin di satu sisi saya kesal lah, karena kan ya posisi museum itu tutup jam 5 ya. Nah sementara tamu itu kalau datang ada 4:30 gitu. Nah maka dari itu mau nggak mau kan ya namanya tamu kita bawa gitu, kita jelasi gitu kan. Nah terakhir Mas Indra melihat adanya potensi wisata yang cukup menarik untuk dibuatkan walking tour di kota Medan walking ini. tournya, oke. Langsung. Nah jadi dia memperkenalkan kepada saya, kamu tahu nggak Jakarta Good Guide kata gitu. Oke. Jadi kan apa sih Jakarta Good Guide ini gitu, masa kamu nggak tahu kata gitu. Kan udah 6 tahun gitu kan. Terus Mas Indra dijelasinya mungkin secara singkat karena dia juga buru-buru gimana sih Jakarta Good Guide itu gitu. Terus aku mikir kan asik nih buat di asiknya Medan. nih dibuat di Medan gitu Iya, kan, walking tour Medan, apalagi orang Medan sendiri kan kayak apa sih yang dilihat gitu. Iya kan, pasti aku pribadi mikir, ini tiap hari dilewatin. Oke, Kesawan indah secara visual kan. Tapi kita sadar ada beberapa bangunan dengan nilai sejarah. Tapi karena merasa tiap hari kita lewatin, stigma atau nggak usah aku bilang stigma, perspektif biasa aja itu kan terlalu ngendep itu ya. Jadi kan kayak mesti lebih dalam tuh Medan Good Guide untuk merombak stigma tersebut Iya kan. sebenarnya. Nah, untuk mengatasi masalah itu gimana sih Arya? Cara mengatasi Pandangan yang ini nggak biasa aja, aku bakal ngerasa beda lah kalau ikut tur ini kan pasti itu kendala pertama. Pasti. Nah jadi awal mengubah stigma orang itu yang tadinya kayak apa sih yang dilihat di kota Medan ini gitu kan. Nah jadi kami itu menceritakan dulunya sejarah dari kejayaan Tanah Deli yang dimana dulunya di kota Medan sendiri itu terkenal dengan tembakau Deli. Oke, tembakau Deli. Nah jadi salah satu komoditi yang terkenal sampai santero dunia mungkin ya, kalau terlalu dilebih-lebihkan mungkin santero dunia karena itu jadi komoditi yang akhirnya dibawa oleh Belanda ya. Belanda itu keluar dikenalkan dan paling laku, harganya top lah pada saat itu sampai sekarang. Nah selain itu juga kita menjelaskan tentang sejarah dari
tokoh-tokoh yang cukup berpengaruh lah dalam pembangunan kota Medan ini. Oke. Salah satunya itu si Chong Afi tadi. Chong Afi. Iya. Dan dia kan banyak berkontribusi, kayak dia itu membangun rumah-rumah ibadah, ada masjid, Lama Gang Bengkok. Oh, yang di Gang Bengkok. Iya, itu dibangun sama dia. Dan aku sendiri nggak tahu. Mungkin memang kalau lewat ke daerah mana ya? Jalan-jalan masjid kan pasti misalnya nyari spare part kereta, ada masjid tuh di Bengkok itu ya. Iya. Tapi kan nggak tahu sejarah, dan mungkin itulah wajib ikut Medan Good Guide untuk tahu sejarahnya ya. Iya, benar. Oke. Nah, terlepas ini berarti kan narasinya sedari tadi Medan Good Guide ini hadir untuk mengedukasi masyarakat. Tapi kalau awalnya aku tangkap itu untuk asing, Iya. untuk turis atau wisatawan luar negeri, Luar kota lah. ketika itu bertransformasi, apa yang terjadi? Pasti kan ada, udahlah kita guide juga lah untuk edukasi, nggak usah bule-bule aja gitu. Apa yang terjadi kalau begitu? Nah, kalau kita mengajak orang Medan itu pasti kalau ditanya orang Medan ini liburan, kalau musim liburan itu kemana? Kalau nggak ke Danau Toba, Brastagi, Danau, Tangkahan, Langkat itu doang ya. Iya. Paling jauh, paling dekat itu mall pasti. Nah, jadi gimana cara kita itu kayak apa ya, menceritakan tentang gimana sih asiknya kota Medan ini gitu, secara bagi orang Medan yang udah ngerasa biasa aja ya. Iya, karena mungkin lahir dan besar itu di Medan ya. Iya. Dan mungkin mereka itu kayak menganggap setiap orang itu apa ya, kalau misalnya ditanya tahu nggak Landen Sumatera atau Lonsum, pasti tahu. Tahu, pas di persimpangan Kesawan, Iya. tapi cuman sekedar tahu aja. Nah, dan juga pasti kalau ditanya Bank Indonesia tahu nggak gitu, nggak tahu pasti. Tapi kalau ditanya sejarahnya pasti banyak yang nggak tahu gitu. Oke, minim edukasi terkait sejarah daerah sendiri. Atau nggak usah jauh-jauh deh, kayak sejarah dari kota Medan tahu nggak gitu awalnya. Enggak. Nah, pasti banyak orang itu nggak tahu tentang sejarahnya. Nah, maka dari itu kita edukasi atau menceritakan tentang fakta menarik yang kita dapat, mungkin bisa dapat dari buku, bisa dari internet, atau bahkan masyarakat lokal, sehingga masyarakat kota Medan itu makin cinta dengan kotanya sendiri gitu. Oke, berarti aku boleh simpulkan semangat untuk menghidupkan pariwisata Medan, terutama dengan meliterasi masyarakatnya sendiri. Yes. Itu kan udah apa ya, perjuangan juga ya. Cukup berjuang lah. Cukup berjuang kan. Emang latar belakangnya apa sampai mau berjuang demi pariwisata? Latar belakang, karena salah satunya saya juga merupakan alumni dari salah satu sekolah pariwisata di kota Medan. Dan apa ya, di Medan ini apa sih yang menarik gitu selain museum Sun Sun Plaza, cuman itu kan. Akhirnya kan mall. Iya, mall. Padahal kalau kita mungkin berkaca ke Jakarta sendiri, tetap aja Monas jadi public space yang paling sering dikunjungin. Ketika akhirnya dikunjungin, ya mau nggak mau ke bawah atau langsung naik ke atas lihat Tugu Monasnya, teredukasi secara jalan. Tapi itu nggak dialami kayaknya di Medan. Iya, seperti ini. Karena opiniku pribadi, beberapa kali aku lewat Istana Maimun atau Masjid Raya, ya yang kulihat mungkin field trip dari daerah datang ke Medan. Tapi aku nggak tahu, mungkin akunya yang nggak tahu mungkin ya. Ada nggak ya masyarakat Medan yang khusus datang untuk mencari tahu sejarah tadi? Pasti ada Bang, dan lumayan banyak sih orang Medan yang ikutan untuk walking tour yang tadinya cerita yang pada umumnya mereka lewatkan ternyata itu unik gitu, karena Medan sendiri itu punya keunikan sendiri selain dari masyarakatnya yang berbagai macam etnis, Ya, oke. dan juga kulinernya yang berbagai macam. Nah, makanya orang luar itu kalau datang ke Medan mencobai kulinernya itu ada dua pilihan, antara enak atau enak kali Bang. Wajib ya. Wajib. Jadi berarti di setiap rangkaian walking tour sudah pasti ada tur kulinernya juga. Iya, kita ada tur kuliner, terus kita juga berdekatan langsung dan komunikasi langsung dengan masyarakat lokal yang ada di situ.
dan juga apa ya? Dia juga dekat lah dengan masyarakat dan apa ya? Kalau orang-orang sekarang itu bilang hidden gems-nya lah gitu. Oke, hidden gems yang mungkin ya orang Medan baru taunya kalau mungkin buka sosmed. Iya. Tapi seandainya ikut walking tour, ya pasti di momen jalan keliling kota ada aja tuh sinangka. Iya. Dan juga kan kita buat apa ya? Buat gebrakan itu jadi turis di kota sendiri gitu. Oh ini tuh sih mungkin yang jadi nilai utamanya ya. Iya. Nah, terlepas dari itu semua, kalau aku pribadi menangkap objek wisata yang bisa jadi layanan turnya, kalau nggak ke Sawan, pastinya Istana Maimun mungkin ya, sekitar Istana Maimun kan bisa dapat Istana Maimun, dapat Masjid Raya. Tapi ada nggak rangkaian tur lain yang mungkin juga ditawarkan sama Medan Good Guide? Nah, kita itu ada 7 rute kalau sekarang, Bang. Berarti ada 5 lagi nih sebenarnya? Iya. Apa Jadi yang pertama itu kita namanya Kesawan. Kesawan, Itu oke. keliling Kesawan. Ya yang kita lihat kan Kesawan itu cuma lurusan doang. Ya. Mulai dari Landen Sumatera sampai ke apa ya? Soto Kesawan lah gitu. Iya. Nah, tapi kita berbeda pada umumnya. Kita ambil jalurnya itu yang dari belakang yang cukup menarik untuk dilihat lah gitu. Berarti bukan jalan tengah tuh tapi kayak Kita keluar muter. masuk gang lah itu Iya. ya. Enaknya kayak gitu, Bang, serunya kayak gitu. Berarti butuh pedestrian yang juga nyaman bagi Iya, pejalan kaki. Benar pasti. Dan itu cuman didapat mungkin di Kesawan ya. Nah, ada yang kedua kita namanya rute Merdeka and Omgeving. Itu bahasa Belanda. Oke. Artinya merdeka dan sekitarnya gitu. Kita start itu mulai dari monumen kereta api DSM 38 Oke. sampai ke pos blok. Oh, ternyata masih dekat dari Kesawan Ke Lapangan sini. Merdeka sebenarnya Benar. ya. Dan itu 2 jam juga, Bang. Oh, itu 2 tur berbeda. 2 tur yang berbeda gitu. Oke. Nah, yang ketiga kita namanya Land of Delhi itu tadi start kita Istana Maimun ya? Istana Maimun, Taman Sri Delhi sama Masjid Raya gitu. Oke, itu 2 jam. 2 jam juga. Oke. Nah, itu ada 3, 4. Yang keempat kita apa ya? Museum Chong Afi. Chong Afi Mansion. Ya, itu kita kalau rute museum kita 40 sampai 60 menit, Bang. Itu hanya di museumnya kah atau sekitar rumah Chong Afi-nya? Museumnya doang. Museumnya doang. Iya, Oke. dan juga kita ada Museum Perkebunan Indonesia yang kedua. Oke. Nah, yang keenam kita ada Binjai Old Town. Main ke Winjai. Iya, Oke. pasti seru lah. Kita Oke. cobai es campur Kalimantan itu. Berarti itu titik jumpanya di Lokasi rel meeting kereta point. api. Titik Iya, jumpanya di kereta api. Dari kereta api pergi bareng ke Binjai. Iya, ke Binjai. Udah kereta ditaruh di stasiun atau di center point. Habis itu jalan-jalan ke Binjai. Iya. Bareng teman, Bareng teman pasti. kenalan baru ya. Iya, kenalan Yang baru. terakhir kalau tahu gimana? Dan terakhir kita namanya Polandia Strat. Iya, itu Polonia dan Little India. Oke, Polandia Strat, Polonia dan Little India. Berarti itu dari tapi apa sih di Polonia? Kalau Polonia itu kenapa namanya kita buat Polandia Strat? Karena awal mulanya terbentuk Polonia itu dari si orang yang berasal dari Polandia, Bang. Gitu. Kayaknya banyak hal yang nggak aku tahu dan aku pikir ya udah Polonia gitu ya. Ternyata itu Polonia. Iya, Polandia. Itu Polonia ke Little India. Iya. Kalau tempatnya apa yang bisa spill satu lah mungkin biar Kalau penasaran. tempatnya Yang di kalau Polonia. kita di Polonia start kita itu mulai dari Taman Beringin Oke. sampai ke Kuil Sri Mariamannya, Bang. Kalau kuil Sri Mariaman kita yakin banyak rangkaian sejarah, Iya. banyak hal terkait budaya. Hmm, Tapi Taman Beringin ada sejarah. ada, Bang. Dan itu cuman bakal kalian tahu kalau kalian ikut Walking tour. walking tour Medan Good Guide. Penasaran apa? Ya langsung aja hubungin nanti. Gimana ngubunginnya kalau betul? Nah, kita ada Instagram namanya @mdngoodguide. Di situ kita ada link bio yang nantinya langsung masuk ke Google Form kita. Oke. Jadi para peserta itu bisa daftar dan
setelah selesai mendaftar cek kembali datanya apakah sudah benar, terus langsung kirim. Nah dari tim kita akan mengirimkan kembali mengenai tentang lokasi meeting point, terus jam berapa, terus barang-barang apa aja yang dibawa gitu. Ada tiap minggu? Setiap hari kita ada bang. Setiap hari. Makanya kita everyday walking tour. Tiap hari jalan-jalan dan tambah wawasan sejarah. Oke. Nah, sebagai seorang tour guide, pastinya kalau mungkin warga Medannya oke lah. Mungkin dari luar kota Medan atau turis asing. Pasti ada stereotip yang tertanam bagi wisatawan ini. Yang terbaru mungkin terkait rayap besi. Itu tantangan pasti kan, kayak mesti menjelaskan gitu ya. Stigma-stigma tadi yang wajib dijelaskan kepada wisatawan. Itu gimana sih kalau si Medan Good Guide menghadapi hal-hal seperti itu? Nah, cara kita mengubah sudut pandang orang luar mengenai tentang Kota Medan itu sebagai rayap besi. Oke. Nah, jadi cara kita mengubah sudut pandangnya, Bang. Jadi bukan kita fokus ya kayak menceritakan tentang gimana sih si rayap besi itu bergerak gitu. Tapi kita lebih memfokuskan ke sejarah dari Kota Medannya sendiri, terus yang tadi tokoh-tokoh ternama yang ada di Kota Medan, dan juga dari kami tuh dapat menceritakan tentang fun fact yang tadi kami dapat melalui beberapa platform, mulai bisa dari buku, internet dan lain-lain. Dan juga peserta-peserta yang ikutan walking tour itu bisa langsung berkomunikasi dengan masyarakat lokal, mulai dari kayak penjual toko tua, terus juga kulinernya gitu. Jadi dengan cara itu kita bisa mengubah pola pandang orang luar tadi itu, oh ternyata Medan itu bukan sebagai rayap besi tapi sebagai tempat wisata gitu. Akhirnya aku bisa bilang Medan Good Guide salah satu pionir terdepan yang bergerilya untuk memperbaiki citra kota Medan ya? Pasti. Tapi pasti ada harapan untuk pariwisata kota Medan. Kalau Medan Good Guide sebagai pionir terdepan tadi, apa sih harapannya? Nah harapannya kami berharap biar supaya kota Medan ini tuh bukan sebagai tempat untuk selamat datang untuk masuk ke Sumatera Utara doang. Selama ini gitu ya? Iya, karena apalagi pas masih ada Polonia mungkin pasti. Cuma singgah udah balik. Udah langsung balik mungkin ke Brastagi dan lain-lain. Tapi kami ingin itu kota Medan itu dikenal sebagai kota yang penuh dengan histori dan juga kulinernya yang enak itu pasti, dan juga kota Medan ini tuh bisa menjadi tempat atau wadah untuk sebelum atau sesudah berkunjung ke Sumatera Utara, Bang. Karena sebelumnya aku pernah ikut survei ya, sebagai surveyor terhadap wisatawan asing. Jadi sebelum mereka pulang ditanya-tanya. Dari hasil survei tersebut, mereka lebih banyak spend waktu di luar kota Medan. Di Medan itu range waktunya 1 sampai 2 hari. Hanya 1 dan 2 hari. Habis itu langsung cabut. Itu menunjukkan kayak apa nggak menarik ya Medan. Itu terbukti, mungkin aku nggak bisa sebut dari lembaga survei mana segala macam, tapi itu yang kulihat. Wisatawan dari luar negeri, dari Eropa, itu banyak nge-spend waktunya kalau nggak di Danau Toba, di Tangkahan, di Langkat gitu. Dan gitu. Kami berharap juga bisa berkolaborasi juga dari berbagai macam komunitas, terus juga pemerintah pastinya, karena ya butuh support lah pasti. Iya, support, apalagi kami kan menggunakan pedestrian tadi. Ya yang untuk infrastruktur lah intinya supaya nyaman gitu. Nah, dan juga kita juga ingin berkolaborasi juga ke berbagai produk-produk UMKM. Jadi kita mengenalkan kuliner-kuliner yang ada di Kota Medan ini gitu. Oke. Kalau masyarakatnya bisa ambil andil, apa yang idealnya masyarakatnya lakukan lah untuk secara pribadi untuk meningkatkan pariwisata?
Nah, entah itu campaign sosial media atau apa gitu. Nah, dari kami itu yang pertama untuk masyarakat Kota Medan yang ingin berjuang atau memperkenalkan pariwisata Kota Medan ini tuh yang pertama ya, kalau misalnya berkunjung ke objek wisata itu yang pertama itu jaga kebersihan lah pasti ya. Paling standar ya. Paling itu standar banget sih. Dan yang kedua itu terutama untuk Gen Z ya. Oke, Gen Z. Nah, Gen Z ini yang sekarang kan kita kan udah platform itu cukup luas mulai dari TikTok, Instagram dan lain-lain. Ayolah buat teman-teman Gen Z itu share lah gitu. Kita ceritakan tentang menariknya Kota Medan ini gitu. Kampung halaman kita. Yes, pasti. Nah, maka dari itu Kota Medan itu bukan lagi sebagai ya tadi Rai Besi tadi, tapi sebagai tempat untuk wadah berwisata gitu. Jadi bukan kota persinggahan lah kayak tadi disebutkan. Oke, menarik. Tapi kita bakal kasih satu pertanyaan terakhir dan mungkin statement terakhir ya. Untuk Bang Alvin dari Medan Good Guide. Seandainya Kota Medan adalah sosok manusia seperti kita ini, apa yang bakal dibilangnya sama masyarakat Kota Medan ini? Nah, jadi kalau misalnya Kota Medan itu jadi manusia ya, pasti dia bilang gini, aku bangga dengan masyarakatku yang berbagai macam etnis dan juga kulinerku yang berbagai macam gitu. Tapi aku ingin Kota Medan ini tuh bisa menjadi tempat untuk jalan-jalan dan Kota Medan itu bisa dibilang sebagai tempat yang cukup hangat untuk dikunjungi dan juga penuh makna di dalamnya. Aku yakin Kota Medan akan berkata hal yang sama seperti Alvin karena dia ingin orang lain, masyarakat lain dari luar Kota Medan merasa hangat datang ke Kota Medan dan nyaman. Sepertinya itu akhir dari perbincangan kita. Cukup seru mengulik tentang pariwisata di Kota Medan. Kalau memang tertarik, coba langsung kunjungi Instagramnya di mana? @mdngoodguide. MDN Good Guide nanti bakal muncul nih di sini. Biar abang-abang editornya yang capek buat. Oke, kalau gitu sekian, terima kasih. Bye bye.